Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian melakukan kesyirikan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita sudah tahu apa itu nawaqidul Islam. Beliau mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini kebiasaan para ulama dalam mengawali karyanya, mengikuti Al-Quran dan mengikuti Nabi SAW. Al-Quran diawali dengan Bismillah, Nabi SAW menulis surat mengawali dengan Bismillah. Tayyib. Beliau mengatakan i'lam, ketahuilah, anna sesungguhnya min a'zami nawaqidil islami, dari atau di antara a'zam yang paling besar, nawaqid dari pembatal-pembatal keislaman itu ada 10. Syekh di sini menyebutkan 10 bukan berarti membatasi. Bukan berarti yang membatalkan keislaman itu cuma 10. Beliau nanti akan jelaskan di akhir bahwa 10 ini yang paling besar dan paling banyak terjadi. Jadi bukan membatasi. Pembatal-pembatal keislaman itu banyak. Ya. Tapi Syekh menyebutkan ini karena perkara ini yang paling banyak terjadi dan yang paling besar. Jadi beliau mengatakan i'lam. Kalau kita mendapatkan kata i'lam di dalam Al-Quran maupun hadis, perhatikan baik-baik, karena itu perkara penting. Ketahuilah, karena itu perkara yang penting. Tayyib. Al-awwal, pembatal yang pertama, asyirku, yaitu syirik. Syirik ini maksudnya adalah ya taswiyatu ghairillahi billah, menyamakan selain daripada Allah dengan Allah. Itu syirik. Kalau kufur itu bukan syirik. Dia memang mengingkari. Kalau syirik, dia meyakini Allah, meyakini juga yang lain. Itu syirik. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengingkari misalnya perkara salat, maka kita tidak katakan dia syirik, kita katakan dia kafir kalau dia tidak meyakini wajibnya salat 5 waktu. Ya. Kemudian kafir itu ada 2. Kafir asli. Kafir asli itu memang dari lahir kafir. Kemudian yang kedua, kafir karena murtad. Jadi dia masuk ke Islam dulu kemudian murtad. Yang murtad ini lebih besar bahayanya daripada yang kafir asli di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia misalnya, kalau kafir asli itu cukup bayar jizyah, maka silahkan kamu bebas hidup di negara Islam dengan keadaan tunduk patuh. Ya. Tapi kalau yang kafir murtad, maka dia dimintai tobat. Kalau tidak bertobat dibunuh. Karena itu adalah bentuk tala'ub, mempermainkan agama. Sudah masuk keluar. Tayyib. Asyirku, syirik fi ibadatillahi ta'ala, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ibadah banyak. Ya. Ibadah banyak. Ya, zahir maupun batin. Ya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak mengampuni an yushraka bihi, ya, bahwa yushraka atau akan yushraka disekutukan, bihi dengannya, di Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u, dan mengampuni apa yang selain dosa syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Masalah terbesar kita
di akhirat itu kalau Allah tidak mengampuni. Itu masalah terbesar. Masalah terbesar ketika Allah tidak mengampuni kita di akhirat. Makanya syirik itu berada di puncak masalah karena Allah tidak akan mengampuninya sama sekali. Makanya ini saya ingatkan diri saya dan kita semua tentang dosa-dosa yang tidak bisa dimaafkan, yang berkaitan dengan manusia. Kalau dosa yang berkaitan dengan Allah, kita mohon ampun kepada Allah, Allah bisa ampuni. Tapi dosa yang berkaitan dengan makhluk, itu akan bertahan sampai di akhirat, sampai diadili kalau orangnya tidak memaafkan kita. Seperti utang. Utang mau kemana? Kalau tidak bayar di dunia, akan bayar di akhirat. Amanah pun seperti itu. Kemudian kezaliman, kita zalimi orang, mau kemana? Nanti di akhirat baru bayar. Ya, menghina, mengejek, mencaci, kemudian memakan harta orang lain, kalau dia tidak menghalalkannya, mengikhlaskannya, maka sampai di akhirat itu kita akan berurusan. Bagaimanapun kita memohon ampun kepada Allah, karena pengampunannya Allah gantungkan kepada manusia. Tapi dosa-dosa selain daripada itu, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah mengampuni. Jadi masalah terbesar kita itu ketika Allah tidak mengampuni. Itu masalah terbesar. Ketika kita misalnya membaca ayat-ayat di dalam Al-Quran, misalnya akan disiapkan ampunan. Apa sih istimewanya ampunan? Yang kita anggap istimewa itu surga, bidadari, bahwa di dalam surga ada begini dan begitu. Ketika disebutkan ampunan, itu kita dengarnya biasa saja. Kenapa kita tidak memahami bagaimana kedudukan ampunan itu? Dan kita sedang berada pada masalah yang besar kalau Allah tidak mengampuni. Lama dan tidaknya kita di neraka tergantung ampunannya Allah. Ya. Jadi dosa syirik Allah tidak ampuni sama sekali. Adapun selain dosa syirik Allah ampuni bagi siapa yang Dia kehendaki. Makanya jangan la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Kisah tentang seorang yang membunuh 99 orang. Kemudian dia genapkan sampai 100. Tapi dia sungguh-sungguh dalam bertobat kepada Allah, Allah ampuni dia, masukkan dalam surga. Kemudian kisah ya di surat At-Tirmidzi tentang nanti di akhirat ada orang yang catatan keburukannya 99. Satu catatan itu sejauh mata memandang. Lalu kemudian ditimbang kebaikan, satu kebaikan yang bitaqah hanya la ilaha illallah, yang menurut orang itu sesuatu yang remeh, tapi ketika ditimbang ternyata itu lebih berat daripada keburukannya. Kemudian Allah ampuni dia, masuk surga. Seorang pezina, kerjanya zina, dosa besar, Allah ampuni dosanya hanya karena dia memberi minum anjing, memberi minum seekor anjing. Bagaimana kalau kita memberi makan orang, memberi minum orang ya. Jadi jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minhu, ya, dan termasuk kesyirikan itu adzabhu li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah. Itu syirik. Dia datang ke kuburan dia sembelih, datang ke pohon dia sembelih hewan. Itu termasuk perbuatan syirik. Saya katakan, perhatikan baik-baik, itu perbuatan syirik. Saya tidak mengatakan orangnya musyrik. Ya. Kalau kita lihat orang begitu, kita mengatakan itu perbuatan syirik. Orang yang musyrik atau tidak tergantung akidahnya. Jangan sampai dia melakukan perkara bid'ah di sana. Jangan sampai dia melakukan perkara bid'ah, yaitu melakukan sesuatu yang tidak ada tuntunannya
bahwa menyembelih pohon di sana. Dia tidak meyakini misalnya pohon itu begini dan begini, tidak. Tapi kita secara zahir bisa mengatakan dia melakukan perbuatan syirik. Jadi kita menghukumi perbuatannya, bukan menghukumi akidahnya dan keyakinannya, sebab kita tidak tahu. Sebab kita tidak mengetahui. Jadi menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya matampung. Apa akidahnya orang memotong hewan? Apa yang diucapkan ketika dia memotong hewan? Apa yang dia inginkan ketika dia memotong kambing misalnya? Ya, bahkan kambing itu biasanya tidak ada yang mau ambil. Itu masalah besar. Kalau memang itu baik, kenapa tidak ada yang mau ambil? Ada yang mau makan. Kama yadhbahu lil jinni, seperti orang yang menyembelih untuk jin. Ya, menyembelih untuk jin. Penganruan ya kalau bahasa kitab jin, kalau bahasanya kita itu orang Bugis penganruang. Kalau mau dibugiskan. Ya, penganruan penganruan salawai, penganruan ya, tidak mesti menyembelih. Ya, melepaskan hewan. Ya, apa lepuk dan seterusnya. Ya, ini masuk kesyirikan. Ini masuk perbuatan syirik, dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Aulil qabri, atau untuk kuburan. Ya, aulil qabri. Ini masalah terbesar kita ini di apa namanya, di berbagai tempat, yaitu kita banyak mengkultuskan kuburan. Kuburan justru banyak membuat kita ini jauh dari Allah. Ya, seharusnya kuburan kan mengingatkan kita kepada kematian. Ini justru banyak membuat orang syirik. Ya. Jadi itu yang pertama. Jadi syirik dalam ibadah. Ya, perhatikan bahwa ibadah itu syaratnya ada berapa? Syarat diterimanya ibadah ada 2, ya, yaitu ikhlas. Yang kedua adalah ittiba, mengikuti Nabi SAW. Ya, cuma lebih sempurnanya kita bisa mengatakan ada 3. Yang pertama beriman kepada Allah. Mungkin orang ikhlas, ya, ikhlas dia mengharapkan kebaikan, tidak untuk dikenal dan selainnya. Kemudian caranya juga sudah bagus, tapi dia tidak beriman kepada Allah. Dan di antara iman kepada Allah, ya, yang harus seseorang itu perhatikan, ketika orang itu sudah tidak beriman kepada Allah, maka amalnya sudah tidak diterima lagi. Ya, jadi 3: beriman kepada Allah, ikhlas, dan mengikuti petunjuk. Mengikuti petunjuk dalam beramal sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Kemudian rukun ibadah itu ada 3. Yang pertama adalah al-mahabbah, cinta. Ya, yang kedua adalah ar-raja, pengharapan. Kemudian yang ketiga adalah takut. Orang beribadah 3 hal ini: cinta, harap, dan takut. Ya, dan seimbang semua. Ya. Misalnya orang beribadah cinta saja, ya, sebagian ulama mengatakan ini adalah zindik. Ya, ada orang, misalnya kita sering dengar kisah tentang Rabi'ah Al-Adawiyah, yang dia mengatakan bahwa jika seandainya saya menyembahmu karena mengharapkan surgamu, masukkan saya ke dalam neraka. Seandainya saya menyembahmu karena mengharapkan surga atau takut dari nerakamu, maka masukkan saya ke dalam neraka. Jadi beribadah karena cinta saja. Ini tidak benar. Tidak benar seperti ini. Bukankah kita diajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah,
hindarkan saya, jaga saya dari api neraka. Kita kan dituntut untuk berdoa seperti itu. Ya, jadi ini bahasanya keren. Saya kalau seandainya saya beribadah kepadamu karena saya mengharap surgamu atau takut nerakamu, masukkan saya ke dalam neraka. Itu kedengarannya keren tapi tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini seperti burung yang terbang, itu antara khauf dan raja harus seimbang. Ya, harus seimbang. Baik. Kemudian as-tsani, pembatal yang kedua. Jadi yang pertama, pembatal yang pertama itu syirik ya. Dan ini sangat penting kita ketahui. Kemudian yang kedua adalah menja'ala bainahu. As-tsani, yang kedua dari pembatal-pembatal keislaman. Menja'ala, siapa yang menjadikan bainahu, antaranya, antara dia, wa bainallahi, dan antara Allah, wasaitah, perantara-perantara, tawassul. Ya, jadi siapa yang bertawassul, tawassul itu ada dua. Ada tawassul yang disyariatkan, ada tawassul yang dilarang. Tawassul yang disyariatkan adalah tawassul itu mengambil perantara, ya. Yaitu tawassul yang diterangkan kebenarannya atau kebolehannya dalam dalil-dalil yang sahih, ya. Dan itu ada 3. Yang pertama, bertawassul dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya kita mengatakan, ya Ar-Razzaq, urzuqni, wahai Allah yang memberikan rezeki, berikan rezeki kepadaku. Itu boleh. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah punya nama-nama yang indah, berdoalah dengan nama-nama itu. Sebut nama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bertawassul dengan amal saleh. Bertawassul dengan amal saleh. Seseorang yang pernah melakukan amal saleh ikhlas karena Allah, lalu kemudian di kemudian hari dia mendapatkan masalah, lalu dia menyebutkan amal salehnya kepada Allah, ya Allah, sungguhnya dulu saya pernah melakukan ini karenamu ya Allah. Ya Allah, ya, misalnya ringankanlah masalah saya ini, beri saya jalan keluar, ya, dan seterusnya, doa-doa kebaikan. Ya. Itu yang kedua, bertawassul dengan amal saleh yang kita lakukan ikhlas karena Allah, bukan yang kita lakukan karena sesuatu. Bukan itu yang dimaksud. Ada orang ikut ujian PNS, lalu kemudian dia menyumbang ke masjid. Ya Allah, sungguhnya saya menyumbang ini untuk supaya lulus PNS. Itu bukan itu yang dimaksud. Dan itu tidak dimaksudkan bertawassul. Dia sedang menggadaikan amalnya karena dunia. Lakukan amal ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia mempercepat pahalanya, ya, yang bisa jadi Allah kasih, bisa jadi tidak. Maksudnya balasannya, bukan pahalanya, balasannya. Kemudian yang ketiga, bertawassul dengan doa orang saleh yang masih hidup, ya. Bertawassul dengan doa orang yang masih hidup. Jadi itu ada 3. Ya, jadi kita ketemu dengan orang, Ustadz misalnya, Ustadz doakan saya begini-begini. Ustadznya doakan, ya, itu namanya bertawassul. Kita mengambil dia sebagai perantara untuk dia mendoakan kepada kita kebaikan-kebaikan. Selain daripada ini dilarang. Ya, datang ke kuburan minta, ya, misalnya wahai ini penghuni kubur, ya, atau dia bernazar di situ. Aku menggalau matuju daleku lokasi kapemang berakai, ya, kuburan dan seterusnya. Jadi dia bernazar di situ. Dia minta kepada penghuni kubur. Itu syirik. Itu adalah kesyirikan. Datang ke pohon dan seterusnya. Hal-hal yang merupakan kesyirikan. Jadi dia mengambil perantara dan perantara itu tidak ada dalilnya. Maka itu kesalahan. Maka itu dilarang. Jadi hati-hati dalam mengambil perantara. Ya.
Kemudian yang kedua adalah tawassul yang dilarang. Tawassul yang dilarang adalah tawassul yang tidak ada dalilnya. Kemudian beberapa syubhat tentang tawassul ini itu tidak keluar dari dua hal. Yang pertama, berlandaskan dengan dalil-dalil yang dhaif, yang lemah. Misalnya kalau kalian punya masalah, datanglah ke kuburan, meminta. Itu ada hadisnya, tapi hadisnya palsu. Ya. Idza ayatkumul umur, kalau kamu punya masalah maka mintalah kepada penghuni kubur. Itu tidak benar, itu hadisnya palsu. Ya. Yang kedua, hadisnya sahih tapi salah dalam memahaminya. Seperti hadisnya Abdullah bin Umar tentang sahabat datang kepada Al-Abbas yang ketika terjadi pacaklik, bahwa sungguhnya kami dulu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekarang datang kepada pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang memahami bahwa boleh bertawassul melalui Nabi, kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah Nabi meninggal pindah kepada Abbas, pamannya. Itu tidak benar. Karena cara itu tidak diketahui oleh sahabat. Tapi yang dimaksud di sini adalah doa orang yang saleh. Ketika misalnya di zaman Nabi SAW masih hidup, datang kepada Nabi, Nabi doakan. Nabi berdoa. Di hari Jumat datang orang bahwa mengeluhkan nasibnya, lalu Nabi SAW mengangkat tangannya berdoa dan hujan turun. Itu Nabi SAW berdoa. Kemudian jadi itu adalah doa, jadi bukan kedudukan. Itu adalah doa. Jadi tidak keluar dari dua hal. Orang dalam bertawassul atau yang menggunakan tawassul yang dilarang itu, apakah berangkat dari dalil yang dhaif, atau yang kedua menggunakan dalil sahih dengan pemahaman yang tidak benar. Yad'uhum. Coba lihat. Jadi dia menganggap perantara ini, mengambil perantara ini, dia berdoa kepada mereka. Berdoa. Doa ini ada dua. Ada namanya doa masalah. Ada namanya jadi doa masalah ini misalnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta apa saja yang kita minta, biasanya kita angkat tangan berdoa, itu namanya doaul masalah. Ada doa ibadah. Doa ibadah itu artinya apa saja yang kita lakukan itu disebut doa. Kenapa? Sebab orang yang beribadah itu keadaannya menerangkan bahwa dia itu berharap kepada Allah untuk amalnya diterima, ataukah dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai ibadahnya ditolak. Wa yas'aluhumus syafa'ah, dan meminta syafaat kepada perantara itu. Wa yatawakkalu alaihim, dan bertawakal kepada mereka. Bertawakal ini semua ini ada pemahamannya. Doa, meminta dan bertawakal ada pemahamannya. Kita boleh berdoa kepada manusia dalam artian memanggil dia, kalau dia sanggup, orangnya masih hidup, sanggup dan tidak menjadi kekhususan Allah, maka boleh kita panggil. Itu namanya doa. Misalnya bertawakal itu mewakilkan urusan. Misalnya kita suruh orang untuk beli sesuatu, orangnya hidup, kemudian mampu melakukan, dan bukan kekhususan bagi Allah, boleh kita bertawakal di situ. Kita serahkan urusan kita. Jadi apa lagi? Itu kan tawakal, menyerahkan urusan. Tapi orangnya masih hidup, perhatikan, orangnya masih hidup. Jadi orang yang menyerahkan urusannya kepada orang mati itu masuk dalam kesyirikan. Masuk dalam kesyirikan. Dia datang ke kuburan, dia serahkan. Ini itu bawa letok, di kuburannya, dia serahkan urusannya situ. Padahal latoknya sudah meninggal dan latoknya tidak mampu untuk melakukannya, maka itu kesyirikan. Tapi kepada orang
Jadi ini saya maksud ada pemahamannya. Ya. Ada pemahamannya. Jadi kalau kita mewakilkan sesuatu kepada orang dan orang itu hidup mampu melakukan dan bukan kekhususan bagi Allah, maka itu hukumnya boleh-boleh saja. Ya. Misalnya datang kepada dokter, "Dok, ya, saya serahkan urusannya misalnya anak saya yang sedang sakit kepada kita, sembuhkan." Itu salah. Orangnya masih hidup, ya. Orangnya bisa melakukan untuk mengobati, ya. Tapi menyembuhkan itu kekhususan bagi Allah. Benar atau salah? Salah. Tidak boleh dia melakukan atau mengucapkan perkataan tersebut. Jadi ketika ini masih hidup, mampu dia lakukan dan bukan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Barang siapa yang melakukan ini kafara ijma'an, kafir secara ijma', disepakati oleh ulama bahwa dia itu kafir. Ya. Jadi ya, perhatikan ini. Yang suka bertawassul, hati-hati. Ini termasuk salah satu pembatal keislaman. Tawassul dengan batu-batu. Ya. Ya kan? Dia misalnya bertawassul, dia menganggap batu itu melancarkan rezekinya. Itu kan mengambil perantara. Ya. Melalui batu ini rezekinya lancar. Kita lihat apakah batu ini hidup, tidak hidup. Apakah batu ini bisa mendatangkan rezeki? Tidak juga. Dan mendatangkan rezeki kekhususan bagi Allah, berarti Anda sedang melakukan kesyirikan. Kecuali Anda jual emas. Ya, itu memang ada harganya. Ya. Tapi kita tidak sedang bertawassul dengan emas itu, tidak. Tapi orang yang menggunakan tapinya untuk menjaga dirinya, mengamankan, yang bisa memberikan rasa aman Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia merasa aman dengan tapinya ini, menganggap itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari mudarat. Ya, ketika sedina tapi ya, itu akan dia merasa lain. Jadi memang menggantungkan akidahnya, bertawassul kepada benda tersebut. Bertawassul dengan itu anak-anak kalau baru lahir, agak sener, ponceng, ya, atau di sini di mana disimpan, angkat atau di lehernya juga. Itu termasuk menggunakan alat itu untuk kesehatan, terhindar dari ini dan itu. Hati-hati ini. Kalau kita di Bugis ini luas sekali pembahasannya ini. Tawassul. Banyak orang yang menggunakan hal-hal atau media-media benda-benda tertentu, tujuannya mengambil itu sebagai perantara untuk mendapatkan sesuatu itu hanya bisa datang dari Allah. Itu namanya kita sedang bertawassul. Jadi ini perkara penting ini tentang pembatal keislaman. Bayangkan kalau Islam seseorang batal semua. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu syirik, batal seluruh amal-amalmu. Tidak ada yang tersisa. Tidak peduli mau besar, mau banyak, mau bermanfaat sama orang, tidak peduli, semuanya batal. Saya sudah sumbang ini, sebesar ini, ke pondok ini, ke masjid ini, besar dan manusia memanfaatnya, tidak peduli. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, as-salisu, pembatal keislaman. Jadi apa yang pertama tadi? Syirik, menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menduakan, mentigakan, mengempatkan, intinya menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tawassul yang tidak disyariatkan, tawassul yang dilarang. Kan tawassul ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Tapi kalau syirik semuanya haram, semuanya tidak boleh. Kalau tawassul ada yang boleh, ada yang tidak. Kemudian yang ketiga, man lam yukaffiril musyrikina, man barang siapa yang lam tidak
yukaffir, mengkafirkan orang-orang musyrik. Dia mengatakan saya ini muslim mukmin, saya tidak urus orang, saya tidak mau mengkafir-kafirkan orang. Ya akhi, kalau Allah kafirkan, kamu tidak mau kafirkan. Allah mengatakan dia kafir, kamu tidak mau kafirkan. Rasulullah mengatakan orang yang begini kafir, keluar dari agama Islam, kamu tidak mau kafirkan. Jadi anda ini sedang berada dalam agama yang benar atau ingin mendahului Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik dalam Islam kafir. Orang musyrik di dalam Islam itu kafir. Au syakka fi kufrihim. Ya, tayyib, musyrik, syirik ini ada dua pembahasannya, ada syirik besar, ada syirik kecil. Ya. Yang dimaksud di sini adalah syirik besar. Jadi yang kita maksud di sini pembahasan syirik ini adalah syirik besar, bukan syirik kecil. Syirik kecil itu tidak mengeluarkan dari agama Islam, seperti riya. Tapi menggugurkan amal. Ya. Sama-sama menggugurkan amal. Jadi kalau syirik besar menggugurkan semua amal. Syirik kecil seperti riya menggugurkan amal yang dilakukan. Misalnya dia salat, dia riya, salatnya batal. Dia menyumbang, dia riya, sumbangannya batal, tidak diterima pahalanya. Tapi kalau syirik besar, dia melakukan semua batal semua. Salatnya, puasanya, sumbangannya, infaknya, sedekahnya, zakatnya, kebaikannya batal semua. Syirik besar tidak diampuni oleh Allah kalau dia mati dalam keadaan syirik. Syirik kecil berada dalam kehendaknya Allah. Kalau Allah kehendaki dia diampuni. Ya, seperti itu. Au syakka fi kufrihim, atau dia ragu pada kekufuran mereka. Allah sudah secara jelas mengatakan dia kafir. Dia mengatakan kayaknya dia masih meragukan. Ketika kita meragukan hukum Allah, berarti kita meragukan Allah Subhanahu wa taala. Au sahhaha madhhabahum, atau dia membenarkan mazhabnya. Bilang orang Kristen itu bagus, beragamanya bagus. Orang Yahudi itu beragamanya bagus. Orang Majusi, orang ini dia membenarkan, ya. Apa tongeng? Kafara ijma'an, maka dia kafir secara ijma'. Maka dia kafir secara ijma'. Ya, di sini ada beberapa hal-hal yang berkaitan dengan orang-orang kafir, sikap kita kepada orang kafir, atau hal-hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kita harus membenci mereka karena kekafiran mereka. Harus membenci kekafiran itu. Ya. Harus membenci kekafiran. Makanya Allah mengatakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu. Kalian tidak akan pernah melihat orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir mereka berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ya. Walau kanu aba'ahum aw abna'ahum, walaupun itu bapaknya, walaupun itu anaknya, atau ikhwanahum, saudaranya, atau asyiratahum, atau pasangannya, istrinya misalnya. Ketika mereka menentang Allah dan Rasulnya, kita tidak akan menemukan mereka itu berkasih sayang, mencintai ya kekufuran tersebut. Kemudian tidak boleh ya mengurus jenazahnya. Kalau ada yang urus. Kalau tidak ada yang urus, maka kita yang urus. Karena itu dapat juga memberikan gangguan kepada orang-orang. Misalnya berbau, itu pun kita ya tanam di tempat bukan pekuburan orang Islam. Ya. Tapi kalau seandainya sudah ada yang urus, tidak usah kita ikut urus. Ya. Kata ya Allah Subhanahu wa taala, wala tusalli ala ahadin minhum man mata abada, wala taqum ala qabrihi. Ya. Itu kita dilarang. Kemudian yang ketiga, la yarithuhul muslim.
ya, tidak diwarisi oleh orang muslim. La yarithul kafiru, ya, la yarithul kafira al muslim. Ya, jadi tidak mewarisi, tidak saling mewariskan. Jadi agama itu memutuskan kepewarisan. Kemudian selanjutnya tidak boleh menikahi orang kafir. Laki-laki tidak boleh menikahi orang kafir, perempuan tidak boleh dinikahkan dengan laki-laki kafir. Allah mengatakan, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairum min musyrikin walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wal 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum." Jadi jangan kalian menikahkan, ya, jangan kalian menikahi perempuan musyrik. Jangan. Hamba sahaya perempuan itu, ya, hamba sahaya perempuan itu lebih baik, ya, daripada orang yang musyrik. Begitu pula sebaliknya. Kemudian, ya, seorang muslim itu harus hijrah dari tempat kesyirikan atau kekufuran, ya, jadi dia harus tinggalkan. Kemudian tidak mengawali mereka dengan ucapan salam. Jadi ini banyak hal-hal yang dikaitkan dengan hukum-hukum berkaitan dengan orang kafir. Wala yusaddirunahu fil majalis, dan jangan dia memberikan posisi yang terdepan orang-orang kafir. Kemudian hal-hal yang dibolehkan kita bermuamalah dengan orang kafir, yang pertama adalah boleh jual beli dengan orang kafir. Ya, kemudian kita boleh mengambil manfaat dari pengalaman mereka dalam urusan dunia. Ya, misalnya kita dalam urusan misalnya dunia, ya, kita bisa mengambil pengalaman dari mereka, tapi tetap menjaga, ya, jangan sampai kita terpengaruh dengan akidah mereka. Kemudian kita boleh membalas kebaikan mereka, ya, boleh membalas kebaikan mereka. Ya, kita juga berharap kemudian mungkin Allah melembutkan hati mereka untuk memeluk agama Islam. Tayyib. Sekarang sudah pembatal yang ketiga. Jadi pembatal pertama syirik, pembatal yang kedua bertawassul dengan tawassul yang dilarang, yang ketiga tidak mengkafirkan orang musyrik atau meragukan kekafiran mereka atau membenarkan cara beragama mereka. Ya, baik, mungkin istirahat dulu.